suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Halal bihalal dan syukuran media Global Rise TV berlangsung meriah dan sukses. Global Rise TV Purwakarta, halal bihalal dan syukuran media Global Rise TV, hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023, yang digelar di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan tema silaturahmi kita tingkatkan tali persaudaraan, berjalan meriah dan lancar bersama iringan musik organ tunggal asal Bandung. Kegiatan halal bihalal media Global Rise TV itu dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Ahtar Farzan Mediatama, yang sekaligus sebagai pemimpin umum Global Rise TV Asikin Sutiwan. Dodin Rohaedin Direktur Keuangan, Yuyus Rusmana pemimpin redaksi, Tarman Gojin Wakil pemimpin redaksi, Rafli Diharja Komisaris, Haji Supandi SP Redaktur Pelaksana, Nana Kumis Kepala Biro Kabupaten Kuningan, Habel Hendrik Kepala Biro Kabupaten Purwakarta, Dayat Abdul Ghani, Abdul Mahmud, Taryana Staf Redaksi, Asep Septiana Editor, Jayang Suwarna Koordinator Wilayah Provinsi Banten, Yusri Mahendra Wakil Kepala Biro Kabupaten Lebak, Iwan Kejes, Edi Junaidi, Pipin Arifin, Ecep Trigunawan Kepala Biro Bandung. Hadir juga Dewan Penasehat Global Rise TV Edi Sutio SH, Imam Syafi'i SPD, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Bandung, yang dalam sambutannya banyak memberi masukan dan ilmu positif untuk keberlangsungan para pelaku pencari berita di lapangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sementara sambutan pemimpin redaksi Global Rise TV Yuyus Rusmana, mengajak seluruh para anggota Global Rise TV se-Nusantara untuk terus bersinergi dan komunikasi, dengan semua unsur dalam membangun kebersamaan, karena Global Rise TV masih banyak membutuhkan ide-ide serta gagasan dari semua pihak untuk lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya, jelas Yuyus Rusmana. Di tempat terpisah wakil pemimpin redaksi Global Rise TV Tarman Gojin juga mengatakan, Alhamdulillah acara syukuran dan halal bihalal ini bisa terlaksana dengan lancar, dan karena ini masih momen Idul Fitri, saya atas nama pribadi maupun atas nama redaksi Global Rise TV mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tutup Tarman Gojin wakil pemimpin redaksi. Global Rise TV Purwakarta, Habel Hendrik Kepala Biro Purwakarta mengabarkan, dari Kabupaten Bandung. Yang terhormat Bapak Pimpinan Umum Global Rise TV, juga dari Muspika nggak pernah datang, wakilnya juga nggak datang ya. Yang terhormat Pak Edi sebagai kuasa hukum Global Rise untuk Bandung, wilayah Bandung. Juga Pak Imam yang saya hormati sebagai Ketua IWO Kota Bandung, dan juga pemilik tempat ini, pemilik yayasan, juga dia sebagai calon dewan. semoga Pak Imam ini insya Allah ya, jadi gitu. Dan buat rekan-rekan juga Global Rise TV yang dari Banten, dari Purwakarta, pokoknya dari semuanya yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih. Juga buat rekan FGC Forum Jurnalis Cileunyi, yang saya hormati, terima kasih atas media hadir di sini. Kemudian kita juga, saya bergerak di berita Bandung sama berita pendidikan, mudah-mudahan bisa bergabung hari ini di Global Race dengan Pak Yus. Sudah sering ini saya lihat karya-karya Global Race ya, ikut subscribe, ikut nge-like, ikut komentar. Itu juga bagian dari cara kita bagaimana partisipasi kita meningkatkan subscribe. Tapi memang subscribe-nya masih harus didorong semua. Kalau bisa nanti setiap kegiatan Pak Yus tinggal kirim ke saya, nanti siswa kita yang di Bandung, yang di luar Bandung bisa ikut komen, ikut subscribe. Begitu. Karena kalau sekarang misalnya cukup ditonton, nonton saja, apalagi di skip, ya udah kita nggak ada penghasilan tuh. Bagaimana kita ada penghasilan, maka harus di subscribe Global Rise TV biar kita juga sama-sama saling berpartisipasi. Tinggal nanti ikut serta aja, saya minta setiap posting aja terus kita. Bapak Ibu sekalian, kebetulan memang di sini dijadikan sebagai tempat untuk
persiapan paket ABC. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya ijazah SD, SMP, SMA, di sini tempat penggojlogannya. Daftar unggul, besok yang lulus begitu. Tapi diproses selama 3 tahun. Prosesnya begitu standarnya. Nah, oleh karenanya siapa tahu di keluarga kita yang belum kuliah, yang belum lulus SMA bisa bergabung di kita. Bisa di program, masuk ke program yang gratis. Ya, itu gratisnya. Ada juga yang kita berbayar. Kita hari ini ikutan tes akademik Polri itu ada 26 siswa sedang ikutan tes akademik, itu udah tahapan sampai 75%, baik Akpol maupun Bintara. Itu juga bagian dari proses program kita yang memang bisa didorong. Mudah-mudahan Bapak Ibu Global Race bisa saling bantu. Nanti kita sisipin iklan di Global Race begitu Pak Yos ya. Begitu. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Saya tentu merasa bangga dan senang bisa hadir Bapak Ibu di kesempatan kali ini, bisa tatap muka, bisa berroja, apalagi yang dari Banten, dari Serang, dari Pandeglang, dari Garut, dari Purwakarta, dari luar Bandung, sangat apresiasi, sangat senang saya bisa bersilaturahmi. Apalagi tetangga dekat nih, Pak Dedi, Pak Edi, Pak Yopi, ya yang jauh aja bisa silaturahmi di sini. Banyak kita ini taruhlah undanglah kita begitu. Kalau udah bahasa undang kita, mudah-mudahan menuju Pileg 2024 Pak. Kemudian Pileg 2024. Kalau ya selebihnya bukan persoalan coblos atau persoalan dukungan. Saya lebih meyakinkan bahwa Bapak Ibu adalah bagian dari dorongan doa, bahwa doa yang menjadi kekuatan kita untuk bisa mewakili media, mewakili wartawan untuk masuk kepada kebijakan. Jadi kalau saya bilang tadi di tempat makan, ruang makan, bukan persoalan pejabat, bupati, wakil bupati atau anggota DPRD pasang iklannya, bukan. Tapi bagaimana persoalannya, kita tuh punya PT, Aktar Parjan Media Tama. Bapak Ibu punya media, jadi tinggal buat misalnya program yang sifatnya melibatkan CV, PT, yayasan atau PT, itu kan bisa dianggarkan baik di ABT maupun di murni, sehingga kehidupan kita bukan persoalan di satu kali mencari berita, tapi bagaimana menyusun program dalam 6 bulan ke depan. Itu program apa saja yang bisa di-sharing, bisa diaspirasikan, bisa diketuk palu di ABT murni, mau di APBD murni maupun di ABT. Itu yang kemudian menjadi kekuatan kita untuk bisa mendorong media tetap berjalan. Kalau tadi ada penyampaian bahwa setelah 2 bulan media online tutup, sebenarnya tinggal kita komitmen saja, komitmen untuk membangun daerah, membangun bangsa ini ya melalui perwakilan, melalui legislatif, melalui program, lembaganya sudah ada, berbadan hukum, saya pikir bisa hidup, nggak bakal mati. Gitu, itu yang barangkali perlu ditindaklanjuti nanti Global Race ke depan, sehingga siapapun nanti dewan, siapapun partainya, apapun partainya, itu kita dorong bersama sehingga kita bisa maju secara bersama. Jadi tidak mesti harus alergi, misalnya dia partai A atau partai B, partai C, ataupun siapa di antara kita yang mau maju dewan, ya kita dorong saja dengan doa, dengan kesempatan. Apalagi tadi kalau peran kita secara tulisan media, tulisan wartawan untuk mengangkat seseorang itu sangat langsung naik 100%, ngejatuhin juga bisa 0%. Itu yang menjadi kekuatan dahsyatnya tulisan kita semua. Demikian Pak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Biarlah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing tuh ada dapat share video berita di grup karena kira-kira bener nih, kita langsung share. Berarti kita ada partisipasi ikut menyebarluaskan. Ya, delik pidananya di situ ada 263. Barang siapa yang menyebarluaskan, ya. Jadi bukan orang pertama saja, kita pun ikut. Gitu. Itu pertama. Tergantung terkait berita hoak ataupun bohong. Kemudian pasal 264. Nah, 264 ini juga sangat riskan bagi kita, yaitu barang siapa yang memuat berita, informasi yang pertama tidak lengkap, ya. Kemudian tidak lengkap, tidak sempurna, ya kan? Tidak dipahami, itu bisa kena pasal. Jadi harus lengkap, sempurna, baru jadi berita. Jadi kalau sepotong-sepotong itu berbahaya.
kadang-kala kita kan ada strategi bagaimana tulisan kita itu dibaca. Narasumber belum lengkap kita tulis, ya kan, supaya ada umpan balik. Ternyata itu nanti masuk di delik pidananya. Kenapa? Yang menyebabkan keonaran, kegaduhan. Jadi endingnya adalah terjadinya kegaduhan dan keonaran di masyarakat. Jadi kalau ada kegaduhan, ada keonaran, ada suasana kisruh, kita masuk. Nah, untuk itu mari kita sama-sama 3 tahun ini kita akan berlaku nanti 2026 undang-undang itu. Itu kita mulai berhati-hati. Tidak masalah selagi itu ada fakta, data, narasumbernya lengkap, ya kan? Kita tayangkan saja. Tapi kalau kita merasa bahwa tulisan kita nih masih belum lengkap, harus berhati-hati. Karena setelah undang-undang itu dijalankan, mau tidak mau semua orang bisa mengadukan kita. Nah, kita juga harus prihatin bahwa Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu sebenarnya seringkali tidak dipakai oleh aparat penegak hukum untuk kasus-kasus yang menjerat wartawan, ya kan? Itu ironinya. Berapa banyak wartawan di lapangan mungkin dilecehkan, dihina dan sebagainya. Tapi kenapa kita tidak melaporkan? Ini persoalannya. Orang lain aja dihina dan dilecehkan, beliau melapor. Kenapa kita ketika kita menjalankan profesi kita dihina, kita dilecehkan, kita direndahkan dan sebagainya, kenapa kita tidak tergerak untuk melaporkan? Nah, saya dalam rangka untuk membangun kesadaran kolektif bahwa kita tadi kata Pak Ibu, kita harus membangkitkan profesi kita menjadi profesi yang terhormat. Jadi kalau memang dirasa kita dilecehkan, dirasa kita direndahkan, profesi ya, bukan pribadi, profesi, maka kita sama-sama melaporkan supaya apa? Ini marwah undang-undang pers ini punya taji. Selama ini lihat berapa banyak wartawan yang tanda kutip mungkin dikriminalisasi dan sebagainya, tapi undang-undang pers tidak dipakai. Peraturan kerjasama Kapolri dengan Dewan Pers juga itu kadang sering jadi angin lalu, tetap saja dijerat. Baru-baru ini beberapa wartawan juga ada masuk, ya kan? Kita perlu menyikapi ini. Di kita ini seringkali kan no viral, no justice. Kalau nggak viral nggak ada hukum. Viral dulu baru hukum naik. Kenapa tidak kita pelaku-pelaku insan media ini harus kompak. Jadi membangun kesadaran politik itu penting. Bahwa ketika profesi kita diganggu, profesi kita dilecehkan, ayo kita bangun kesadaran. Itu dari sisi hukum. Terakhir, sama kita juga harus upgrade skill kita. Kata Pak Imam tadi, bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Sekarang sudah tidak bisa lagi kita menahan-nahan arus informasi, teknologi informasi. Kadang-kala wartawan-wartawan KW itu lebih kaya daripada wartawan orang kayak kita. Punya YouTube sendiri aja udah jadi YouTuber, udah kaya raya. Kita yang membangun media itu secara benar, nggak kaya-kaya, ya nggak? Hidup aja susah. Tapi YouTuber itu kan lihat luar biasa. Padahal sebenarnya bukan bagian dari wartawan, tapi mereka berperan dalam kehidupan berbangsa dan negara ini, mempengaruhi kehidupan masyarakat, mempengaruhi opini masyarakat dan seterusnya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan kita. Ya, 2 pasal tadi 263, 264 itu coba kita review, kita baca-baca. Karena apa? Itu menjadi hal yang penting yang harus kita perhatikan. Ketika 3 tahun nanti ke depan itu sudah berlaku, saya memprediksi banyak juga nanti wartawan yang terjerat di situ. Mudah-mudahan Global Rise dan kita semua yang hadir di sini bisa berhati-hati dalam menjalankan profesi kita. Sekali lagi, saya atas nama FJC Forum Jurnalis Cileunyi mengucapkan terima kasih kehadiran semua dan selamat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wartawan itu sedikit, yang saya tahu, sedikit bersaing dengan wartawan KW, yaitu netizen. Netizen itu berbau dengan wartawan-wartawan buatan yang membuat hoak-hoak ya. Semoga wartawan-wartawan Indonesia khususnya memberitakan yang utamanya itu Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.